Sahabat Shalom saudara, silakan Shalom. duduk kembali. Baik, pagi hari ini kita akan belajar masih dalam serial belajar huruf alfabet Ibrani. Sekarang kita dalam huruf apa? Tet. Pintar saudara ya. Saudara itu makin hari berarti makin pintar loh ya. Dengan begini saudara jadi lebih hafal ya. Oh, habis huruf ini. Nanti saudara lama-lama jadi kalau ditanyain orang, alif itu artinya apa? Oh, saudara bisa jelasin ya. Oke, baik saudara, sekarang kita sudah sampai di huruf tet. Huruf tet bentuknya seperti ini saudara. Ya. Jadi kita belajar tentang kedalaman makna huruf tet. Huruf tet adalah huruf ke-9 dari alfabet. Memiliki nilai numerik 9. Nah, piktograf untuk tet itu tampak seperti ular yang melingkar. Ini piktografnya seperti ini saudara. Nah, ini dilihat atau dimaknai sebagai gambar ular yang melingkar. Tetapi huruf tet juga itu dibuat dari dua huruf sebelumnya, yaitu huruf waw dan sayin, mirip seperti huruf apa kemarin ini kita belajar? Huruf het. Ya. Setelah het apa? Tet kan ya. Nah, ini mirip. Jadi terdiri dari dua huruf. Huruf waw dan zayin yang bergabung dan menyerupai sebuah hubungan antara dua orang, yang satu memakai mahkota dan yang lain itu modelnya tunduk begini. Nah, ini sebagai huruf waw-nya saudara. Ya, huruf waw-nya kalau dalet dia begini, tapi kalau ini dia nunduk saudara ya. Oke, seperti itu. Huruf tet itu bermakna sebuah pilihan. Jadi huruf tet itu punya makna sebuah pilihan. Tet adalah huruf yang memiliki dua sisi karena dipakai untuk memaknai sesuatu yang baik atau yang disebut dengan tof. Ya. Memaknai sesuatu yang baik dan juga memaknai sesuatu yang buruk. Nah, yang buruk itu dalam bahasa Ibrani dikatakan ra. Tet dipakai untuk kata tahora atau tahor yang artinya murni atau bersih, dan tumah atau tame. Mungkin saudara pernah dengar ya istilah tahor dan tame, bersih dan kotor. Nah, ini saudara. Jadi kata tet itu seringkali dipakai untuk atau apa istilahnya? Selalu diidentikan dengan ini, kata tahor dan tame, tahora atau tumah. Jadi ada dua sisi, satu sisi yang baik, satu sisi yang buruk, satu sisi yang bersih, satu sisi yang kotor. Nah, itu makna dari huruf tet saudara, yaitu pilihan. Tet adalah huruf yang paling jarang muncul dalam kitab suci. Sebaliknya yod adalah yang paling populer. Makanya Yesus pernah ngomong, jangan sampai satu yod. Karena yod itu yang paling banyak. Hurufnya memang paling kecil yod itu, cuma seperti titik atau koma. Tetapi dia adalah huruf yang paling banyak yang muncul di dalam kitab suci. Nah, saudara bisa lihat huruf tet itu pertama kali muncul dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 4. Di situ ada tertulis tet, waw dan bet. Ya, dibaca tof. Ya, ini bunyinya begini. Wayar Elohim et haor kitof. Wayabdel Elohim ben haor uben hahosek. Hahosek itu gelap. Dan Tuhan melihat cahaya itu bahwa itu baik, dan Tuhan memisahkan terang dari kegelapan. Ada terang, terang itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Haor, or itu terang saudara. Ya, memisahkan terang dari kegelapan. Jadi sekali lagi selalu ada dua sisi. Oke. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, tetapi Tuhan memisahkan terang dari kegelapan. Dengan demikian Tuhan membuat sebuah perbedaan bahwa terang itu tof dan gelap itu ra atau tidak baik. Makanya kita dikatakan sebagai anak-anak
terang, karena terang itu selalu di pandangan mata Bapak Yahweh adalah baik. Kemudian yang kedua, Tet itu juga berhubungan dengan otoritasnya Bapak Yahweh. Ya. Bapak Yahweh, Tuhan adalah sumber dari semua yang baik di alam semesta. Karena Elohim Yahweh adalah realitas tertinggi dan pencipta segalanya. Dia adalah yang pada akhirnya memiliki otoritas tertinggi untuk urusan umat manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu semua ada di bawah otoritasnya Bapak Yahweh. Nah, Yesaya 45 ayat 7 ini ayatnya Saudara, ya. Yotser or ubere hosek ose shalom uberera ani Yahweh ose khai eleh. Artinya apa? Yang membentuk. Jadi Bapak Yahweh menyatakan dirinya, dia ngomong. Yang membentuk itu kata bahasa Ibrani Yotser, Saudara, ya. Yang membentuk terang or dan menciptakan kegelapan hosek, yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan, aku Yahweh yang melakukan semua ini. Saudara, saya ingin sedikit meluruskan bahwa ketika kita melihat ada kata kemujuran itu berbeda dengan, kenapa saya tulis di sini kata damai atau shalom? Karena bahasa Ibraninya di dalam bahasa, meskipun ini ILT Saudara, tetapi masih ada sedikit kekeliruan karena dikatakan di sini sebenarnya shalom tapi diartikan kemujuran. Padahal kan shalom bukan kemujuran, Saudara. Shalom itu artinya apa? Damai, ya kan? Dikatakan di sini ose shalom, ya. Dia yang membuat shalom bukan kemujuran. Jadi saya luruskan sedikit. Dan menciptakan, kalau ILT mengatakan kemalangan. Padahal kemalangan itu bahasa Ibraninya ini zara, Saudara. Sedangkan kemujuran itu mazal. Makanya kalau Saudara mau mengucapkan selamat kepada seseorang, orang Yahudi itu selalu ngomong Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov itu apa, Saudara? Mujur, baik, selamat ya, kamu sudah beruntung dan baik, begitu maksudnya. Mazel Tov, gitu ya. Ini seperti ya kata selamat lah begitu. Nah, sedangkan bahasa Ibraninya itu bukan sara tapi ra, artinya buruk. Jadi sesuatu yang buruk itu bisa berarti malang, juga bisa berarti sesuatu yang jahat. Sampai di sini Saudara bisa paham ya? Ra itu kan sesuatu yang buruk, berarti dia artinya luas, bukan cuma bicara tentang kemalangan, tetapi bicara juga sesuatu yang jahat. Aku Yahweh yang melakukan semua ini. Jadi sekali lagi kembali kepada makna huruf tet selalu menunjukkan ada dua sisi. Tuhan juga memiliki otoritas untuk mengizinkan si jahat datang dalam kehidupan manusia. Contohnya siapa? Ketika Tuhan mengizinkan si Satan mencobai Iyob. Tuhan tetap memiliki otoritas. Batasan Satan mencobai Iyob, yaitu apa Saudara? Melindungi nyawa Iyob. Ya, Bapak Yahweh bilang, boleh kamu cobai dia, tapi ingat nyawanya tetap milikku. Ya, jadi meskipun Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menimpa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tapi percayalah, nyawa kita itu tetap ada di dalam tangan Bapak Yahweh. Amin, Saudara. Ya, seperti yang Rabu kemarin Bapak Gembala pernah ngomong, orang yang percaya Bapak Yahweh bisa dibunuh setan enggak? Bisa, kalau dia buka celah. Itu maksudnya. Makanya kita jangan sampai buka celah. Amin. Supaya apa? Nyawa kita itu tetap ada di dalam genggaman tangan Bapak Yahweh. Ya. Ulangan 30 ayat 19 ini mengatakan Elohim selalu memberikan pilihan. Ya, ini ayatnya terkenal. Dikatakan pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan
kutuk, disuruh pilih kita saudara. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup, yaitu engkau dan keturunanmu. Jadi Bapak Yahweh selalu memberikan pilihan. Nah itu makna atau yang tersirat, pesan yang tersirat dari huruf tet, yaitu sebuah pilihan. Sekarang kita lihat yang ketiga, hubungan huruf tet dan yod. Ingat setelah huruf tet itu huruf yod. Alef, bet, gimel, dalet, ewo, sayin, het, tet, yod. Ya. Beberapa huruf Ibrani terdiri atas susunan dua huruf seperti tadi ya. Ini kan huruf tet terdiri dari huruf apa tadi? Waw dan sayin. Salah satunya adalah huruf tet. Tet itu terdiri atas huruf sayin dan waw. Bila kita perhatikan, waw itu kan artinya apa? Maknanya manusia, bukan artinya, maknanya. Ya, karena dia angkanya 6, ya, dimaknai sebagai angka manusia. Zayin itu dimaknai sebagai manusia yang memakai mahkota dan pedang. Kemarin kita sudah belajar siapa ini manusia yang memakai mahkota dan pedang? Yesua, ya. Perhatikan, setelah huruf tet adalah huruf yod. Huruf yod adalah huruf yang mewakili kata Yahweh. Ingat saudara, huruf yod itu selalu mewakili kata Yahweh. Jadi, bila kita mengurutkan huruf tet ke yod, itu ada ceritanya begitu loh, ada maknanya. Enggak cuma huruf yang dijajar setelah tet dan yod, bukan, tapi ada maknanya. Ingat, huruf alfabet Ibrani mulai dari alef sampai tau itu menceritakan, itu ada ceritanya gitu loh maksudnya saudara. Tuhan itu punya maksud gitu loh. Enggak cuma menjajar alef, bet, setelah bet, gimel ya, enggak. Tetapi Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Dia menceritakan sesuatu kepada kita tentang betapa dahsyat karyanya, tentang betapa hebatnya karyanya terhadap keselamatan kita saudara. Amin. Nah, jadi bila kita mengurutkan huruf tet ke yod, maka akan memiliki arti bahwa wow itu manusia harus tunduk atau diajar pada zayin, yang dimaksud zayin adalah Yesua, ya, supaya mendapatkan apa saudara? Keselamatan dari yod, dari Yahweh. Amin. Setiap orang yang mau hidupnya diselamatkan, pesannya dia harus percaya kepada Yesua dan mau diajar oleh Yesua. Amin. Ya, itu saudara. Itu maksudnya hubungan huruf tet terhadap huruf yod. Nah, ini ayatnya. Kita sudah sering baca Yohanan 14 ayat 6. Yesua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesua. Amin. Jadi sudah jelas huruf dalam alfabet Ibrani itu selalu menceritakan tentang percaya kepada Yesua. Karena Yesua itu adalah jalan keselamatan. Gitu saudara. Sekarang kita lihat angka gematria dari tet. Huruf tet itu gematrianya nilainya 9. Ada beberapa kata Ibrani yang memiliki nilai ini, termasuk kata ah. Ini kan kata ah itu alef ket. Sebenarnya ah ini kan artinya saudara. Nah, kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel saudara berkawan sama mereka, kalau saudara sampai dipanggil Shalom Aki, wow, itu sebuah penghormatan untuk mereka, untuk. Jadi buat mereka itu sebuah penghormatan. Makanya kalau kita dipanggil Aki, wah itu saudara dihargai. Saudara dianggap saudara. Kalau laki-laki itu Aki. Kalau perempuan Akoti. Apa saudara? Akoti. Itu kalau ini ACHI, Aki dibaca bukan Aci, saudara ya, Aki. Artinya saudara. Kalau perempuan Akoti, atau kalau saya dulu bacanya bukan Akoti tapi Acoti. Tapi sebenarnya yang benar Akoti gitu ya. Artinya saudara. Dan ini kan nilainya juga sama ini 9 saudara, alef ket. Juga beget. Beget itu pakaian. Ini juga nilainya 9. Kata emet juga itu nilainya 9. Emet itu terdiri dari alef, mem dan tau. 404 kalau dijumlahkan 441. 4 ditambah 4 ditambah 1 nilainya berapa? 9. Jadi tet
itu juga bicara mengenai kebenaran. Emet, truth, kebenaran. Nilainya 9 ya. Bentuk huruf tet itu juga seperti wanita hamil 9 bulan. Saudara lihat hurufnya. Ini ya. Jadi kan hurufnya tadi begini, begini, terus kan begini ya, betul ya? Itu digambarkan seperti wanita yang hamil 9 bulan. Ini memiliki makna bahwa wanita itu harus menjalani proses kurang lebih 9 bulan. Loh, mengapa? Mengapa harus 9 bulan? Apakah Tuhan tidak bisa membuat wanita hamil cukup dengan 1 bulan? Bisa nggak? Bisa ya? Mau dibuat 1 hari bisa ya? Bisa. Tapi Tuhan, Bapak Yahweh memberikan waktu 9 bulan. Pertanyaannya, kenapa sih harus angka 9? 9 itu berarti angka regenerasi, saudara. Nah, saudara ingat nggak? Papi itu pernah ngomong tentang persepuluhan. Khotbahnya tentang bagaimana cara supaya berkat kita itu tidak kadaluarsa. Betul ya? Dengan cara apa? Mengembalikan persepuluhan. Karena persepuluhan itu nilainya berapa, saudara? 9. 10 dikurangi 1. Makanya kalau kita mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan nilainya 9, maka berkatnya itu akan regenerasi, saudara. Paham? Ya, berkatnya itu akan terus regenerasi. Dia hidup begitu. Karena 9 ini angka regenerasi. 9 bulan atau maksudnya 40 minggu. Orang kan kalau hamil itu yang paling ideal itu 40 minggu, saudara. Karena kalau lebih dari itu biasanya wah ini harus sudah operasi nih. Gitu. Tapi paling idealnya 40 minggu. Nah, saudara juga lihat angka gematria dari huruf dari angka 40, angka gematrianya itu dari huruf mem, saudara. Yang memiliki makna air. Mem itu air, saudara. Itulah sebabnya bayi yang lahir normal idealnya adalah 40 minggu supaya air kehidupan dalam tubuhnya itu cukup dan sempurna. Kalau bayi itu lahir pada usia 7 bulan, biasanya disebut apa? Prematur, makanya perlu diinkubator, perlu dikasih alat ini dan itu, begitu. Ya, tapi kalau sudah 40 minggu, dia sempurna. Air, ingat, air itu bicara tentang kehidupan. Tubuh kita itu 80% terdiri dari air, begitu, saudara. Makanya kalau bayi itu lahir di usia 40 minggu, itu sudah sempurna tubuhnya. Gitu. Ya. Bentuk huruf tet yang modern juga bisa terlihat seperti tirai yang terbelah 2. Dan ini mengingatkan kita bahwa semenjak Yesua menghembuskan nafas yang terakhir sebagai manusia, maka tirai bait suci itu terbelah 2. Nah, huruf tet itu seperti ini. Huruf tet itu seperti ini, saudara. Artinya semenjak itu pula menandakan bahwa tidak ada sekat untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Cukup percaya dengan iman pada Yesua, maka setiap orang dilayakkan untuk menemui Bapa, yang artinya mendapat anugerah keselamatan. Jadi tet itu juga punya arti, punya pesan bahwa kita itu mendapatkan anugerah lewat Yesua. Amin. Makanya sekali lagi pesannya, jangan pernah meninggalkan Yesua. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan kita untuk sampai kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Ya. Nah, ini ayat pendukungnya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesua, ingat, memiliki keyakinan bicara tentang iman sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus ini tempat Bapa Yahweh hadir yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir. Nah, tabir ini bicara tentang tirai, ya, yaitu tubuhnya sendiri. Sekarang berikutnya, yang keenam, tet adalah sesuatu yang tersembunyi. Nah,
Tet itu juga dimaknai tentang sesuatu yang tersembunyi, saudara. Bila kita melihat piktograf huruf Tet, itu kan sebuah keranjang. Nah, juga dimaknai ada sebuah ular. Ya, bentuknya juga sebagai sebuah ular. Nah, jadi makanya dimaknai sebagai sebuah keranjang yang di dalamnya ada sebuah ular. Ular itu juga bicara mengenai apa, saudara? Masalah. Jadi, saudara lihat, masalah tersebut itu bisa Tuhan jadikan menjadi berkat yang tersembunyi. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, itu juga bisa dijadikan oleh Bapak Yahweh sebagai berkat yang tersembunyi. Saudara percaya itu? Ya. Atau bisa jadi malapetaka yang tersembunyi. Tergantung dari cara kita memperlakukan masalah dalam keranjang tersebut. Bagi seorang pawang ular, ya, bagi seorang pawang ular, ular yang ada di dalam keranjang itu akan jadi sumber berkat, saudara. Kalau buat pawang ular, karena bisa jadi mata pencaharian orang tersebut. Ya toh? Tapi kalau bagi orang biasa, kalau saudara melihat ada ular di dalam keranjang, itu berarti masalah. Karena apa? Kalau saudara buka keranjang itu, ularnya bisa mematuk. Betul ya? Tapi bagi pawang ular, itu akan menjadi sebuah mata pencaharian. Bisnis itu artinya duit, artinya berkat. Nah, pesannya adalah Tuhan mau supaya kita tuh jadi pawangnya masalah, saudara. Paham enggak? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi pawang masalah, ketika ada masalah, Tuhan mau supaya menjadikan melihat masalah tersebut menjadi peluang berkat bagi hidupnya. Amin. Jadi ketika Tuhan mengizinkan ada masalah datang dalam hidup kita, saudara harus tetap berpikiran bahwa ada berkat di balik masalah itu. Juga ada mujizat yang Tuhan akan berikan lewat masalah itu. Jadi pikiran dan hati kita selalu positif. Ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa kita itu harus seperti Raja Wali yang semakin terbang tinggi ketika ada badai datang, begitu. Nah, itu pesannya dari huruf Tet, saudara. Kemudian yang ketujuh, hubungan huruf Tet dan Tisha B'Av itu ada hubungannya, saudara. Kita kan juga merayakan Tisha B'Av, sebenarnya bukan merayakan, tetapi memperingati, saudara. Kenapa? Karena Tisha B'Av itu adalah kejadian yang sangat menyakitkan buat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu selalu memperingati peringatan Tisha B'Av untuk apa? Untuk selalu belajar, ya, melihat kebaikan yang tersembunyi. Tisha B'Av itu kan huruf depannya apa? Tet, saudara. Ya, juga Tisha B'Av itu artinya apa? Tisha B'Av itu adalah hari ke-9 atau tanggal yang ke-9 dari bulan Av. Itu loh maksudnya. Ya, jadi kalau disimpulkan Tisha B'Av itu Tet dari Av gitu loh maksudnya. Tet itu kan 9, tanggal 9 dari bulan Av. Jadi Tet dari Av. Makanya Tisha B'Av itu dikatakan hari ke-9 di bulan Av. Nah, itu adalah salah satu hari paling sakral dalam kalender Yahudi. Mengapa? Karena ini peristiwa Tisha B'Av itu, tanggal 9 bulan Av itu adalah hari ketika bait suci di Yerusalem itu dihancurkan. Yang pertama pada tahun 420 sebelum Masehi dan yang kedua pada tahun 70. Kemudian ada peristiwa pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492 dan tragedi orang-orang Yahudi lainnya juga itu terjadi pada hari dan tanggal yang sama. Begitu, saudara. Ini kayak menjadi sebuah hari yang ditakuti gitu oleh orang-orang Yahudi di sana. Kenapa? Karena mereka, menurut sejarah mereka, setiap tanggal itu biasanya ada malapetaka. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 bulan Av, yaitu pada hari Tet dari bulan Av. Nah, saudara, sejarahnya Tisha B'Av itu kapan? Gitu loh.
Sebenarnya sejarah Tis'a B'Av itu mulai dari kapan? Tis'a B'Av yang pertama terjadi itu sebagai hasil dari kesaksian para mata-mata yang diutus oleh Moshe untuk melaporkan tentang tanah Kanaan. Ingat ada 12 pengintai, yang 10 pulang bawa berita yang buruk, saudara. Nah, yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai warisan. Nah, ke-10 pengintai itu memberikan laporan yang buruk dengan berkata, intinya nih ya, intinya, tanahnya bagus, tapi penghuninya akan memakan kita. Nah, itu mengungkapkan kurangnya kepercayaan orang Israel kepada Bapa Yahweh. Begitu loh. Sehingga mereka yang percaya pada perkataan kepada 10 pengintai tersebut tidak bisa masuk tanah perjanjian. Betul ya? Nah, dari sejak peristiwa itu maka itu terjadi pada tanggal 9 gitu loh saudara. Dan sejak dari itu tanggal 9 Av itu menjadi hari berkabung. Karena sebagian besar orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa terima warisan, begitu saudara. Dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan buat orang Israel. Karena orang Israel tidak bisa melihat yang baik dan hanya melihat kesulitan yang akan mereka hadapi. Ya, makanya kalau kita melihat sesuatu, kita melihat masalah dengan gersuloh, tahu gersuloh? Iya. Bersungut-sungut, maka yang terjadi bukan keberuntungan, bukan mujizat yang datang, tetapi masalah itu akan semakin besar. Ingat, itu yang Tuhan lakukan buat orang-orang Israel yang tidak percaya, yang mendengar omongan-omongan yang negatif. Maka sejak peristiwa itu, peristiwa apa? Ketika mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu, mereka diajar untuk selalu menjadi orang yang visioner dan optimis. Dari sejak itu, orang Israel itu maksudnya Bapak Yahweh mau diajar supaya kamu itu harus jadi orang yang selalu percaya bahwa Bapak Yahweh itu selalu menyertai mereka, begitu loh maksudnya. Selalu ada bersama dengan mereka dan memberi apa? Kemenangan. Semua peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Av atau Tet pada bulan Av membuat orang Yahudi dipanggil untuk menunjukkan kepada Tuhan kemampuan mereka untuk menerima dan tumbuh melalui penderitaan. Saudara, coba saudara bayangkan, di mana di seluruh dunia ada bangsa, ada sebuah bangsa yang menghadapi penderitaan yang terbanyak selain Israel. Tidak ada. Hanya bangsa Israel itu yang selalu menghadapi penderitaan yang paling banyak. Orang bilang, wih enak loh jadi orang Yahudi itu. Kenapa? Dikatakan itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Bapak Yahweh. Saudara masih bisa tahan enggak ya? Bisa ya? Terus itu kan biji mata Bapak Yahweh. Saya kasih tahu. Ini adalah contoh. Saudara, kita harus bersyukur disayang Bapak Yahweh. Amin. Tapi semakin engkau disayang, Tuhan akan semakin mengajar kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Makanya saudara jangan heran, kenapa orang-orang Israel adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang paling terkemuka di muka bumi ini. Orang-orang yang paling hebat di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka sudah melewati banyak proses penderitaan. Amin. Ya. Tradisi lisan mengajarkan pada mereka untuk menerima masalah itu dengan sukacita dan bertumbuh dengan memiliki mental yang dewasa atas cobaan dan tantangan yang mereka alami. Jadi mereka itu diajar supaya mereka jadi dewasa. Kalau Tuhan mengajar kita supaya kita jadi dewasa. Mereka belajar untuk dapat bereaksi dengan tulus. Dengan cara ini mereka memahami bahwa dunia ini adalah sekolah kehidupan yang mencakup setiap bidang pengalaman. Dan ruang kelasnya adalah hubungan, pekerjaan, penyakit, dan penderitaan. Ijazah yang diterima adalah
kematangan psikologis dan spiritual. Ya. Ketika seorang Yahudi mendengar tentang kematian seseorang, dia harus mengucapkan berkat berikut. Dia akan mengucapkan begini, baruh dayan haemet. Jadi bukan mengucapkan turut berduka cita. Tetapi dia akan ngomong baruh dayan haemet. Artinya apa? Diberkatilah hakim kebenaran. Nah, dengan ini dia menanamkan dalam alam bawah sadarnya bahwa bahkan jika dia akan berduka selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, suatu hari dia siap untuk sepenuhnya memahami makna kebenaran tertinggi dari penghakiman ilahi. Maksudnya apa? Supaya orang itu mengingat bahwa apapun yang terjadi, itu Bapa Yahweh selalu baik. Dia punya maksud yang baik dalam hidup kita. Itu saudara. Ya. Sedikit lagi. Tet mewakili dua sisi manusia. Bagian-bagian tet itu terdiri dari waw dan sayin. Seperti yang akan kita lihat di bawah. Ini saudara. Huruf tet dapat menggambarkan orang yang memberontak di hadapan Yahweh. Atau orang yang berserah atau tunduk kepada Yahweh. Jadi saudara bisa lihat. Huruf tet itu juga bisa dimaknai. Kan selalu tadi saya katakan dua sisi ya. Saudara lihat gambar ini. Saudara lihat tet ini sebagai ular. Atau saudara lihat tet ini sebagai dua orang. Yang satu memakai mahkota dan pedang, dan yang satu tunduk kepada orang yang membawa pedang dan mahkota. Tergantung bagaimana saudara melihat. Ya, kalau dikatakan tadi, saudara memaknai ini sebagai ular, ini kepala ular dan ini ekornya, maka saudara dikategorikan sebagai orang yang memberontak terhadap Yahweh. Itu maksudnya. Tetapi kalau kita memaknai ini sebagai dua orang yang seorang membawa mahkota dan pedang yang satu tunduk, berarti itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang berserah atau tunduk kepada Bapa Yahweh. Ya, ketika seseorang sujud di hadapan manusia yang dimahkotai atau Yesua, maka ya jiwanya tunduk pada otoritas Tuhan dan dikatakan buah roh itu akan bertumbuh di dalam hidupnya. Dia akan menghasilkan buah roh. Ya, kita bisa lihat di dalam Galatia 5, 22, 23 apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ini semua bisa didapat atau dihasilkan ketika orang ini atau wow ini mau tunduk, mau diajar, begitu loh maksudnya. Kalau kita itu mau diajar oleh Yesua, maka otomatis kita akan menghasilkan buah. Amin. Makanya Yesus selalu ngomong, kamu jadi seperti aku, jadi seperti aku. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Karena yang ada di dalam diri Yesus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan semua ini, saudara. Itu pesannya huruf tet. Nah, di sisi lain, jika jiwa menolak untuk sujud dan malah memberontak, makanya kalau orang itu suka memberontak, maka kehidupan roh orang tersebut dikatakan sama saja dengan menyembah si ular, atau yang kita sebut dengan apa saudara? Nakas, atau saya sebut juga setan. Jika orang itu memilih untuk hidup untuk dirinya sendiri dengan mengandalkan diri sendiri, dia dikatakan akan berbagi nasib dengan Satan. Artinya apa? Hidup yang penuh dengan malapetaka. Jadi tet menggambarkan bagaimana kita mengambil keputusan. Apakah kita mau memberikan hidup kita untuk Yesua sebagai persembahan yang hidup, atau hidup untuk diri kita sendiri dengan memuaskan nafsu kedagingan kita. Seperti yang Bapa Yahweh berikan kepada orang Israel, ya. Di dalam Ulangan 13:19, mana yang kamu pilih, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, yang seperti kita lihat tadi, ya. Ya, kadangkala kita diperhadapkan oleh sebuah pilihan yang sangat sulit sehingga kita tersudut dan seolah tidak memiliki pilihan.
Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika menghadapi lautan kosong. Di belakang mereka pasukan Mesir. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Ketika dia sudah memulai sebuah karya di dalam hidup kita, ingat, maka dia yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Mungkin kita harus mengambil pilihan yang tidak menguntungkan di dalam kita menghadapi masalah. Namun percayalah, di balik sebuah keputusan yang diambil, ada mujizat yang tersembunyi, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang dialami Abraham ketika mendapat bagian yang tidak baik dari Lot, Tuhan justru berkarya hebat bagi Abraham. Saat ini apa yang menjadi pilihan Anda? Apakah Anda mau hidup diajar oleh Yeshua, yaitu hidup yang penuh shalom? Katakan, hidup yang penuh apa? Shalom. Yeshua pernah ngomong, pikulah kuk yang ku pasang, yang ku beri. Kenapa? Kuk itu bicara tentang beban. Harusnya beban itu berat, harusnya beban itu tidak menyenangkan. Tapi Yeshua bilang, pikulah kuk yang ku pasang. Karena kuk yang ku pasang itu rasanya ringan. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang ini, saudara. Shalom, bicara tentang kalau Tuhan itu memasang kuk, berarti Tuhan itu mau mengajar kita, gitu loh maksudnya. Yesus itu mau mengajar kita supaya apa? Supaya dari dalam hidup kita itu penuh dengan shalom, penuh dengan apa? Berkat. Atau sebaliknya, kita mau hidup di dalam kemarahan, iri hati, kepahitan, ya, karena mengikuti bisikan si ular. Ingat tentang kedatangan Tuhan Yeshua yang semakin dekat. Kalau saya pilih kehidupan yang mau diajar oleh Yeshua. Kenapa? Karena kalau Yeshua ngajar, Yeshua itu selalu memberikan damai sejahtera. Yeshua itu kalau ngajar, Yeshua itu selalu memberkati kita. Amin, saudara. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Ingat, kalau saudara hidup di dunia ini selalu dihadapkan oleh sebuah pilihan. Tetapi pilihan itu bisa kita pilih. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap memilih yang benar. Amin. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Untuk kami selalu percaya dan mau diajar oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus Tuhan di dalam rencana keselamatan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang sudah Engkau selamatkan lewat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ada pengumuman? Baik, kita akan mendengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan Purim yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu 24 Februari 2021 digabung hari Kamis. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik, itu pengumumannya saudara. Dan sebentar kita akan pulang. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat ini yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan turun-temurun dan sampai selamanya.
Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friatmat ka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Salam, selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab